musibah beruntun. Jangan-jangan ya toh, saya mengalami bertahun-tahun kejadian seperti ini, musibah beruntun, bisnis yang stagnan, doa-doa yang tertolak. Karena saya nikah 2009 sampai 2015 tuh pengen punya anak 6 tahun nggak dikabul-kabulkan. Ya Allah, paringi anak 6 tahun nggak hamil-hamil ini. Ada apa gitu loh. Dan itu tiba-tiba saya baca hadis tentang riba. Salah satunya adalah barang siapa yang memperbanyak hartanya dari riba, ujung akhirnya adalah kemiskinan dan kehancuran. Terus yang Al-Baqarah 278 279, barang siapa hukum riba dan tidak mau meninggalkan, maka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Saya mikir, diperangi Allah dan Rasulnya kalau nggak mau ninggalin riba. Garuk-garuk, ya Allah, jangan-jangan aku ya. Riba itu adalah semua pinjaman yang ada bunga di sana. Semua pinjaman yang ada kelebihan bayar, jatuhnya adalah riba. Dan itu dosa paling ringan. Seperti kalau kita menjinai orang tua sendiri, ibu kita sendiri. Dosa terberatnya bakal ditentang perang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang kalau nanti makan riba itu, ketika dibangkitkan itu seperti menyeberang ke sungai darah dan dilempari oleh batu dengan batu. Kok nggak ngeri kayak gitu? Saya waktu itu mikir, ya Allah, merenung gitu. Kok iya ya? Dari ribuan mobil yang lewat di daerah Buntu Purwokerto, kok mobilku yang dibuat nyemplung ke sungai? Dari ribuan mobil yang parkir di Jalan Solo malam itu, kenapa mobilku yang dipecah maling? Kenapa dari ribuan motor yang lewat di jalan istriku yang ditabrak? Dan semua nyambung. Riba. Wes nggak bisa ngelak. Yang membuat saya berpikir, inilah saatnya, sepertinya saya harus mulai membersihkan semua yang saya miliki dari riba. Akhirnya 2014 akhir, saya ngomong sama istri, udah, mau nggak mau, kalau kita niat hijrah harus siap kehilangan. Kamu ngerasa aneh nggak sih kalau kita ini beruntun hidupnya kok kayak gini terus selama 6 tahun? Aku tuh hilang 350 juta di trading derivatif emas sama forex dalam waktu 3 bulan, dan 90% duit utangan. Malam-malam istriku nangis, wes toh, dolanan opong, lihat grafik itu loh. Tiba-tiba bisa untung 20 juta, bisa-bisa rugi 30 juta dalam hitungan menit. Benar-benar seperti judi. Dan itu puncaknya 3 bulan saya nangis. Jadi langkah-langkah orang kalau mau bertobat kan, hijrah dari riba, 1 tobat. Sholat tobat yang banyak, 2 rakaat, dan doanya itu cuma 1, ya Allah, saya pengen tobat dari riba. Mampukan saya untuk melunasi, nggak tahu duitnya dari mana. Karena kalau tak total itu 2,1 miliar. Dari sanalah Masya Allah saya berpikir harus ada satu keberanian luar biasa untuk mendobrak. Harus ada yang dijual, harus siap bangkrut. Harus kelihatan, kalau mau harus jual mobil, rumah ya harus kayak gitu. Banyak orang nggak siap hijrah, kenapa mas? Takut kelihatan bangkrut, takut dirasani sedulur mobilnya kok didol, rumahnya kok dijual. Kelihatan bang harga diri kan?